Terima kasih Pak Petrus. Haleluya. I'm very delighted to be here this afternoon. Yes. Shalom saudara. I will have mixed languages karena pada Bapak Graham sini yang beliau adalah tim dari Michael Joseph, seorang hamba Tuhan yang dipakai all over the world to preach the gospel. Dan dulu Brother Graham adalah perwakilan untuk di Australia Asia Pacific, sekarang diganti oleh beliau. Dan beliau kebetulan saya kenal waktu melayani sama-sama di Jakarta dengan Michael Joseph waktu mengadakan KKR pada bulan Mei yang lalu. Juga ada Pak Adam Teja juga yang begitu berbaik hati untuk menjemput dan mengantar kami dari pagi sampai sore hari ini. So I will have a mixed languages, okay? Praise God. I'm very delighted to be here this afternoon, and also to thank Brother Petrus Haryono that allowed me to preach here in this congregation. Actually, I came to Australia for the graduation of my daughter, and therefore all of the family are here. And I asked my family stand up, please. My wife and 3 children. Ya, istri saya bernama Mia Mulyadi. Kemudian anak pertama adalah Clarissa Angeline. She's the one that graduated from Melbourne University. Kemudian anak yang kedua Joshua Samuelson, dan anak yang ketiga Hosea Jefferson. Semua pakai son karena bapaknya Robinson. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi asal mulanya adalah mau graduation, menghadiri graduation anak kami. Tapi kemudian saya pikir ya nggak ada salahnya untuk bisa melayani. Apalagi saya di Surabaya. When I was invited by Reverend Yusuf BS dari Gereja Tabernakel Indonesia, Jemaat Bukit Zaitun di Surabaya, saya ketemu dengan Pak Daniel dan Ibu, karena saya waktu itu KKR di sana diminta. Dan waktu itu kami bicara, terus Pak Daniel dan Ibu minta kalau bisa di Sydney gitu. Saya bilang pagi saya sudah ada janji dengan Ecclesia Mission Hills, dan dari pagi saya pelan di sana. Tetapi karena Pak Daniel dan Ibu bilang nggak apa-apa lah, nanti sore kita atur, dan akhirnya minta Pak Petrus untuk bisa gabung bersama, dan puji Tuhan saya ada di sini. To God be the glory. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Let's open our Bible to Exodus chapter 15. Verse 22 to 27, ya. Tema khotbah pada hari ini, the theme of the preaching this afternoon, mengalami lawatan Tuhan di masa kesusahan, experiencing the visitation of God in times of difficulties, ya. Experiencing the visitation of God in times of difficulties. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia saja. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji nama Tuhan.
Saya mulai dulu dengan sebuah cerita singkat yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi katanya dulu adalah seekor anak kerang yang datang kepada induknya mengeluh, mengerang kesakitan. Aduh, sakit katanya. Sambil dia membuka rumah kerangnya. And the mother of the oyster saw ada sebutir pasir yang ada di dagingnya yang merah itu. Dan ibunya memandang, wah pasti menyakitkan sekali. Tapi ibunya berkata begini, anakku, kita ini bangsa kerang tidak punya tangan, so I couldn't help you. Tetapi inilah yang ibu sampaikan kepadamu, katanya. Yang pertama, tahankanlah dulu penderitaan itu untuk sementara waktu. Jangan mengeluh lagi, jangan bersungut-sungut, jangan mengerang-erang lagi. Tahankan penderitaan itu untuk sementara waktu, karena tiba nanti saatnya sakit itu akan hilang. Justru inilah yang kedua yang saya mau katakan kepadamu. Kita ini bangsa kerang punya keistimewaan. Jadi produksilah dari dalam tubuhmu enzim-enzim yang bisa kita produksi, dan barulah pasir itu dengan enzim-enzim itu. Nanti tiba waktunya sakitmu akan hilang. Tetapi pesan saya yang ketiga adalah jangan lagi bergerak sembarangan ke sana kemari. Hati-hati berjalan supaya jangan ada pasir yang masuk. Pilihlah tempat-tempat yang aman. Dan akhirnya anak kerang ini pun mengikuti seluruh pesan-pesan daripada induknya. Dia tidak mengeluh lagi, dia tidak menggerutu lagi, tidak mengerang kesakitan lagi, tapi bertahan untuk menghadapi semua kesulitannya itu. Dan memang betul waktu dia produksi enzim-enzim dalam tubuhnya, dan dia balutlah pasir itu dengan enzim-enzim semacam lendir itu, lama-kelamaan sakitnya pun hilang. Dia pun tidak lagi pergi bergerak sembarangan, namun memilih tempat-tempat yang aman supaya tidak ada lagi pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi yang luar biasa, setelah itu berlangsung lama, dia berubah menjadi kerang mutiara. Sebab pasir yang masuk ke dalam tubuhnya ini, yang dibalut tadi dengan enzim-enzim itu, telah menjadi mutiara. Dan kalau kita tahu kerang mutiara seperti itu harganya bisa 100.000 kali lipat, bahkan jutaan kali lipat yang kita makan di warung-warung, saudara. Jadi waktu saya membaca cerita ini, saya diberkati Tuhan luar biasa. Mengapa? Kalau kerang saja bisa mengalami perkara yang dahsyat luar biasa seperti itu, apalagi kita bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. God can change our situation. God can change our difficulties, even our sickness. Because for Him nothing is impossible. Amin, saudaraku. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, ini jugalah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Saya mau beritahu dulu latar belakang firman Tuhan ini, sebab saya percaya ini adalah gambaran kehidupan kita sekarang. Mengapa? Alkitab cerita kepada kita bahwa bangsa Israel tadinya lebih kurang 430 years in captivity. Ada 430 tahun dalam perbudakan mereka di Mesir. Dan Tuhan mengizinkan itu karena mereka sudah lari dari Tuhan, bahkan ada penyembahan berhala, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi karena Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan memunculkan Musa sebagai pemimpin untuk membebaskan mereka. Dan oleh Musa perkara-perkara dahsyat terjadi, tulah demi tulah yang begitu mujizat terjadi, sehingga pokok cerita untuk memperpendeknya, saudaraku, akhirnya Firaun mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Sebab tulah yang terakhir itu sangat menyakitkan. Kenapa? Setiap anak sulung dari setiap rumah tangga mati, termasuk Raja Firaun, anaknya, anak sulungnya mati. Bukan saja setiap anak sulung yang mati, tetapi binatang-binatang di kandang-kandang mereka yang sulung mati juga. Tetapi di lain pihak mereka melihat di tengah-tengah bangsa Israel tidak ada kematian. Sebab apa? Tuhan berfirman kepada Musa, Musa,
sampaikan kepada umatku agar mereka menyembelih anak domba dan darah anak domba disapukan di ambang pintu mereka, di tiang-tiang pintu mereka, supaya mereka diselamatkan. Dan itulah yang terjadi, sehingga Firaun mengizinkan mereka lepas dari perbudakan itu. Bukankah kita semua dibebaskan oleh darah anak domba Allah, the blood of the Lamb? Amin, saudaraku. Kita dibebaskan dari semua perbudakan dosa kita. But we are now in our journey to the promised land. Seperti mereka berjalan dalam menuju ke tanah perjanjian. Memang our promised land is not the natural Israel sekarang, is not natural Jerusalem, tetapi tanah perjanjian kita adalah New Jerusalem, Jerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru yang disediakan Tuhan bagi umat pilihannya. Yang percaya berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Persoalannya adalah during the time they go to the promised land, perjalanan mereka menuju perjanjian, tanah perjanjian, mereka mengalami yang namanya masa di padang gurun. Dan saya percaya hidup kita juga bisa mengalami masa padang gurun, saudaraku. Dan itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Bagaimana mereka mengalami masalah di padang gurun, kesusahan, kesukaran. Mari kita lihat, saudaraku. Tapi ternyata saya membaca tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ternyata air pahit menjadi manis. Bahkan di Elim mereka mendapatkan ada 12 mata air yang melimpah ruah, yang cukup bagi setiap suku, karena mereka ada 12 suku, kan? Nah, itu sebabnya saya juga percaya when we have times of difficulties di dalam hidup kita, saya sungguh percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Bahkan berkat Tuhan adalah hidup kita. Yang percaya berjalan itu bertangan bagi kita. Nah, sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi, saudaraku. Mari coba kita lihat hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam hidup ini kita menghadapi ujian kesabaran dan kepahitan. In this life we are facing test of patience and bitterness. Ya. Dalam hidup ini kita menghadapi ujian kesabaran dan kepahitan. Sebab itulah yang saya lihat yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Alkitab berkata, setelah mereka keluar dari laut Tiberau itu, mereka berjalan di padang gurun Shur, saudaraku. 3 hari lamanya tidak ada air. Coba bayangkan kalau di rumah kita 3 hari 3 malam nggak ada air, nggak bisa beli air di supermarket atau di toko-toko. We couldn't find anything water. Oh, itu pasti membawa kehausan bagi kita. Amin. Coba klik 1 kali. Ya, ini saudara yang mereka alami. 3 hari 3 malam tidak ada air. Kehausan yang mereka alami. Dan di satu tempat namanya Mara, memang ada oase di situ. Ada sumber di tengah-tengah padang gurun. Tapi waktu mereka minum airnya pahit, makanya tempat itu disebut Mara. Sebab Mara artinya pahit. Tetapi kita melihat, saudaraku, bahwa mereka pada waktu mengalami ini semua mulai bersungut-sungut, mulai komplain, mulai mempersalahkan pemimpin. Itu sebabnya saya mengatakan bagi saudara, kalau saudara punya masalah even in the church, jangan suka bersungut-sungut, jangan suka komplain kepada pemimpin. Nggak ada bilang amin satu pun. Amin satu. Nah, tapi memang itu yang sering terjadi. Dan saya melihat, saudaraku, bahwa memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan pencobaan datang setelah mengalami perkara besar. Ini dia. If you look at the background, kalau saudara lihat backgroundnya, ini adalah gambar waktu Musa dengan tongkatnya di sini membelah laut Tiberau. Amin, saudaraku. Ya. Ini bukan dongeng. This is real story. Amin, saudaraku. Bagaimana Musa dengan tongkatnya memukulkan ke laut Tiberau sehingga terbelah 2, sehingga mereka boleh berjalan dari dasar laut ke seberang.
Sebab waktu itu mereka sedang terjepit. Ini perkara dahsyat, hal yang mustahil menurut logika manusia. Tetapi setelah mereka mengalami ini, ada cobaan, ada masalah. Makanya saya katakan di sini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan pencobaan datang setelah mengalami berkat yang besar. Saya tidak tahu dalam hidup saudara, tapi saya pernah mengalami hal itu juga, saudara. Kadang-kadang kita, oh haleluya, puji Tuhan, karena berkat yang besar kita terima. Tapi bagaimana kalau kesusahan datang, kalau kesulitan datang? Apakah kita masih rajin ke gereja? Apakah kita masih rajin berdoa? Mereka bersungut-sungut. Lanjut lagi, mereka sudah lupa akan kebaikan Tuhan. Makanya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin satu. Jangan cepat lupakan. Tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mengapa saya katakan ada cobaan kesabaran maupun kepahitan? Sebab saya baca tadi, setelah Tuhan campur tangan lewat Musa, ternyata air pahit bisa menjadi manis. Amin satu. Dan ternyata waktu mereka sampai di Elim, ada 12 mata air yang lebih dari cukup untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Maka saya yakin juga dalam hidup kita kadang-kadang we have multiple difficulties, multiple problems seperti mereka ini, saudaraku. Tapi ingat, seperti Paulus katakan, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Allah bukan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi yang sering terjadi, saudaraku, kita sering melupakan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mereka mengalami masalah demi masalah pada waktu itu. Tetapi hari ini kita belajar, jangan kita perlu lakukan itu. Dan ini poin yang kedua selanjutnya. Kita lihat lagi. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Sebab bersungut-sungut bukanlah jalan keluar, tetapi banyaklah berdoa. Amin, saudaraku. Mereka bersungut-sungut. Memang betul waktu mereka mengalami kepahitan itu, saudaraku, mereka bersungut-sungut. Ya. Saya mau saksi kepada saudara, kalau saudara mengalami kepahitan, itu perlu dibereskan. Ya. Saya ini seorang penginjil, I'm an evangelist, and travel a lot for the ministry all over Indonesia and even abroad gitu, saudaraku ya. Dan I found one fact concerning the cancers. Saya menemukan ada salah satu fakta mengenai kanker. Ya. Secara medis ini susah dibuktikan. Tapi pengalaman saya, salah satu penyebab kanker adalah orang yang menderita itu mengalami namanya kepahitan, bitterness. Saya lihat dalam pelayanan saya, memang puji Tuhan dalam pelayanan kami banyak sekali mujizat terjadi. Waktu di Surabaya juga ada Ibu Padania di sini, suatu ada yang tuli disembuhkan Tuhan, ada yang susah macam-macam, saudara ya, Tuhan sembuhkan. Tadi pagi waktu saya pelayanan di Ecclesia Mission Hills, saudaraku, di Castle Hills, when we were having lunch together, saudaraku, ada seorang ibu datang sama saya. Dia bilang, Pak bisa keluar sebentar, ada mau saya sharing dengan anak dan suami saya. Jadi saya keluar sebentar, saudaraku. Ternyata dia cerita sama saya, anaknya seorang remaja, mungkin usianya sekitar 13 or 13 or 14 years old, dia bilang begitu. Dia bilang, Pastor Robinson, when you came here last year in December, sebab Desember kami ada datang kemari. Saya juga melayani di tempat Pak Daniel dan Ibu ya pada waktu itu. Tapi pagi harinya waktu saya melayani di Ecclesia Mission Hills, saya sudah lupa, I forget already. Tetapi dia bilang, you pray for our son here, dia bilang gitu. Dan anak saya ini already diagnosis having cancer, dia bilang. Jadi anaknya menderita kanker. Tetapi waktu Bapak berdoa katanya, Tuhan menjaman saya sekarang dia sehat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini dia anak muda.
Saya bilang, loh, kalau saya tahu begini aturannya saya undang tadi ke depan untuk kasih kesaksian. Saya bilang, oh udah Pak, saya sudah bersaksi di gereja, dia bilang gitu. Nah, tetapi bagi apa yang mau saya sharingkan kepada saudara adalah orang-orang yang dewasa. Saya lihat ada berkali-kali kasus yang saya tangani, mereka mengalami kepahitan dan tidak bisa mengampuni, akhirnya jadi sakit kanker. Ya. Saya pernah pelayanan di Palu, waktu itu saya KKR bersama dengan almarhum pendeta Alex Iranata, saudaraku. Ya, ada kebaktian kebangunan rohani dan kesungguhan ilahi. Oh, the first night God really melawat kita dengan luar biasa. Lagi dia khotbah, ini Pastor Alex Iranata, dia bilang stop dulu. Dia dapat karunia pengetahuan, dia bilang word of wisdom. Dia bilang di sini ada seorang ibu punya tumor kandungan, silakan maju ke depan. Benar loh, ibu itu maju ke depan dan didoakan. Dia rasakan itu tumornya terangkan gitu, sembuh. Pokoknya malam pertama luar biasa Tuhan melawat. Malam kedua giliran saya, saudaraku. Sampai waktu itu saya telepon istri saya bilang, Hani, please also help me and pray for me. Saya bilang gitu kan. Dan tolong juga supaya puasa, pray and fasting gitu, fasting. Saya juga puasa, saudaraku ya. Sebab saya bilang besok malam kalau saya pelayanan nggak ada sembuh, bisa-bisa nanti KKR-nya memble, saya bilang itu. Tetapi Tuhan menghargai, saudaraku. Bahkan sebelum saya khotbah waktu itu, sebelum saya khotbah, Tuhan memberikan kepada saya karunia iman dan karunia kesembuhan yang bekerja pada waktu itu. Saya bilang semua orang tuli bawa maju ke depan supaya mereka dengar firman Tuhan. Kalau saya bukan dapat dari Tuhan, mana berani saya. Sebab hari itu dibawalah orang-orang tuli, saudaraku, yang sudah 30 tahun tuli, ada 20 tahun tuli, ada 15, kira-kira 20 orang. Satu persatu kita doakan dan satu persatu disembuhkan Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu ada rekaman videonya, saudara, ada rekaman videonya. Nah, yang mau saya sampaikan kepada saudara, memang itu KKR luar biasa. 3 malam kita pelayanan, mujizat dahsyat terjadi. Tetapi setiap malam ada seorang bapak yang datang ke depan altar call, selalu pulang tetap dengan kursi roda. Hari Minggunya saya khotbah di sebuah gereja di Palu pada waktu itu, dan bapak ini datang lagi altar call. Saya doakan juga. Tapi waktu mau pulang, pendetanya bilang sama saya, Brother Robinson, please pray for that man again. Dia bilang gitu. He is a prominent businessman here and also help church much. Dia bilang itu, banyak tolong gereja. Saya bilang oke lah. Besok saya mau pulang, mau sembuh, mengapa itu urusan Tuhan gitu, saudara ya. Tetapi waktu saya turun dari pulpit, saudara ya, sama pendeta ini, Tuhan bicara sama saya, layani dulu orang ini untuk bisa mengampuni, sebab dia ada bitterness-nya, kepahitan. Jadi waktu saya datang ke belakang, saya tidak langsung mendoakan dia untuk kesembuhan, tetapi saya melayani dia, saudaraku. Saya bilang, apakah Bapak ada sakit hati, kepahitan? Dia nangis, saudara. Waduh, luar biasa. Sehingga pada waktu itu kita doakan, akhirnya dia sampai jerit manifestasi. Wah, pokoknya manifestasi, saudaraku. Tapi kita doakan lebih setengah jam, kita tengking-tengking roh kepahitan, roh tidak bisa mengampuni. Setelah itu selesai, saya lihat wajahnya sudah cerah, baru saya tompang tangan mendoakan, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Kalau dokter tadi vonis dia tinggal 3 bulan umurnya, tapi 3 bulan lewat, dia sehat karena Tuhan telah menjamah luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku, masalahnya adalah seringkali kita ngomel-ngomel, seringkali kita menggerutu, seringkali kita bersungut-sungut seperti bangsa ini. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Sebab setelah berdoalah Musa berseru kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Amin. Doa itu sangat penting. Mari kita baca dulu Yeremia 33 ayat yang ketiga. Jeremiah 33 verse 3. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Ada satu lagu yang sejak saya sekolah minggu berasal dari lagu ini, saudaraku ya. Yeremia 33 ayat 3 ya. Lagunya kira-kira begini. Anak-anak Tuhan, mengapa kau susah
masuk dalam kamar dan lipat lututmu, telepon Tuhanmu, panggil nama Tuhan. Jangan engkau lupa, dia nomor Tuhanmu. Teleponnya Tuhan, heran sekali, ku merasa sekarang ku tidak rugi. Tuhan nanti datangmu dengan sabar, serta dengan Yesus, ya untungmu besar. Itu lagu sekolah minggu saya, loh saudara. Ternyata Tuhan punya nomor telepon. Tahu nomor teleponnya Tuhan? Nah itu dia, nomor teleponnya Tuhan 333 dari Yeremia 33 ayat 3. Mari saya baca bagi saudara. Inilah dia saudaraku. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wah, luar biasa. Memang saya memberitahu saudara, doa orang benar dan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Amin saudaraku. Doa bisa merubah nasib bangsa. Lihat Korea saudaraku. Waktu ada gerakan lawatan Tuhan di Korea, di mana mereka rajin berdoa, ekonomi mereka bangkit saudaraku. Gereja-gereja bertumbuh luar biasa. Tahun yang lalu saya kesempatan dengan istri diundang ke sebuah gereja Presbyterian di Korea. Dari airport sampai ke hotel di mana kami tinggal di pusat kota, kami melihat begitu banyak gereja-gereja di Korea, luar biasa. Maka kita percaya saudaraku ya, sebab 29 tahun yang lalu di Korea diadakan World Prayer Assembly yang pertama. Tapi tahun yang lalu ada World Prayer Assembly di Jakarta saudaraku ya. Dan kita percaya lawatan Tuhan luar biasa untuk Indonesia. Kenapa saudaraku? Waktu itu ada 382 kota sekaligus di Indonesia doa sama-sama. Dan 220 negara seluruh dunia saudaraku. Karena ini namanya World Prayer Assembly. Dan Tuhan mulai bekerja, kita lihat saudaraku, Jakarta saja dipimpin oleh Jokowi dan Ahok saudaraku. Tahu Ahok itu saudaraku? Ya, orang Chinese tetapi anak Tuhan yang luar biasa. Udah mulai terjadi. And now in Indonesia, I think at least 30% Christian now. Indonesia. Wah, visitation power luar biasa di mana-mana di Indonesia. Dan kenapa? Karena gereja berdoa. Karena umat Tuhan berdoa. Kalau saudara rindu gereja kita diberkati Tuhan, jadilah umat Tuhan yang suka berdoa. Amin ya Pak Pendeta doa. Yang lainnya bagaimana ini? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin saudaraku. Doa bisa merubah nasib bangsa, tapi doa juga bisa merubah nasib kita. Amin saudaraku. Prayer can change every situation. Saya selalu percaya itu. Karena Musa berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, maka air pahit berubah menjadi manis. Jadilah saudaraku anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Saya lakukan itu setiap hari saudaraku. I have a motto in my life: no prayer, no Bible, no breakfast. Artinya apa? Saya tidak punya hak untuk breakfast, tidak punya hak untuk sarapan kalau belum doa dan belum baca firman Tuhan. Amin saudaraku. Dan ini sangat membantu kita. Mari menjadi jemaat yang suka berdoa. Susah lagi aminnya Pak Pendeta doa ya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oke, sekarang kita lanjut kepada poin yang ketiga sekarang. Poin yang ketiga, Tuhan sedang mendidik kita menjadi dewasa melalui pencobaan yang kita alami. Tuhan sedang mendidik kita menjadi dewasa melalui pencobaan yang kita alami. Itulah yang saya lihat yang sedang dialami oleh bangsa ini. Saya coba ulang untuk membaca ayat yang ke-25 bagi kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 25. Perhatikan ayat-ayat kalimat ini saudaraku. Dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan ayat 25 ya. Di sanalah
di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan apa? Mencoba mereka. Jadi sebetulnya Tuhan sedang mendidik mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ini. Itulah juga yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita punya masalah, punya problema, jangan lari daripada Tuhan. Justru kita harus rajin ke gereja kalau aku punya masalah. Namanya saudaraku, ini harus kita lihat. Di dalam hidup kita tidak ada orang naik kelas tanpa ujian, bukan? Namanya tidak ada orang lulus sekolah tanpa ujian. Semua ada ujian, termasuk ujian di kelas masing-masing, saudaraku. Dalam hidup kita juga demikian. Tetapi Alkitab juga mengajar kita, kalau kita mengalami pencobaan, mestinya kita adalah orang berbahagia. Wah, aminnya satu. Jadi kita lihat ayatnya, saudara. Mari buka Alkitab, saudara. Yakobus pasal yang pertama. Haleluya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Haleluya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Namanya suatu, kalimat yang terakhir, the last sentence is very good for us. Amin, saudaraku. Sebab dikatakan tidak kekurangan suatu apapun. Enak banget kan ya? Pas kontrakan mau habis, nggak tahu dari mana uang datangnya, tiba-tiba ada berkat sehingga kontrakan beres. Puji Tuhan. Pas mau bayar uang kuliah ini, lagi bingung dari mana duitnya, tiba-tiba ada berkat bisa dibayar. Puji Tuhan. Amin. Pas mau beli apartemen ada duitnya. Puji Tuhan. Pas mau mengawinkan anak butuh dana ada duitnya. Amin. Puji Tuhan. Jadi hidup pas-pasan dalam Tuhan enak loh, saudara. Amin. Coba bilang kiri kanan, hidup pas-pasan dalam Tuhan enak loh dia. Ayo bilang, hidup pas-pasan dalam Tuhan enak loh. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Alkitab berkata bahwa kita tidak ingin kekurangan suatu apapun. Amin, saudaraku. Tapi kalimat yang terakhir ini tidak berdiri sendiri loh, saudaraku. Sebab ayat 2 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, apakah kalau kita mengalami pencobaan bahagia? Nah, ini persoalannya. Seringkali kita nggak mau terima. Ya. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya pernah mengalami hal ini. Sampai pernah saya bilang, Tuhan, Engkau tidak adil. Mengapa saya seperti ini? Karena waktu itu saya bisa menitikkan air mata melihat orang pegang buku pergi kuliah, saudara. Ya. Saya dulu rindu kuliah, tapi karena papa saya pendeta dan hidup kami pas-pasan, saudara kuliah, saya nggak bisa kuliah, saudara. Tadi pagi saya share dalam kesaksian di Ecclesia Mission Hill, saudara. Dulu saya nggak pernah pikir jadi pendeta. I never think become a servant of God gitu ya. Nggak pernah mikir. Karena bapak saya pendeta dan hidup kami susah, saudara. Tetapi Tuhan mendidik saya lewat pencobaan, lewat masalah. Ya, saya mau sampaikan bagi saudara, saya nggak malu-malu ngomong ini. Dulu saya pernah jadi kondektur bus. Ya, garobol gitu kira-kira kalau di waktu Jakarta dulu. Saya pernah taxi driver sekarang ya. Waduh, pokoknya susah hidup saya dulu. Tapi Tuhan merubah, saudaraku. Lewat asalnya sakit ginjal, I had kidney problem pada waktu itu, saudaraku. Ya, harus operasi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Just to make the story short, saudaraku, dalam satu ibadah waktu itu di Charismatic Worship Service, namanya suatu pelayanan interdenominasi dari Assemblies of God, saudaraku ya, Tuhan menjamah saya dan menyembuhkan sakit penyakit saya. Dan saya melalui hidup yang susah, saudaraku ya, mengalami cobaan demi cobaan. Tapi ternyata
Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan yang luar biasa. Amin. Oh, saya bisa masuk di departemen keuangan waktu itu hanya dengan ijazah SMA, tanpa koneksi, tanpa ada siapa-siapa membantu. Dan pelan-pelan karir saya naik, saudaraku. Lama-lama saya dikirim ke Jepang untuk training. Lama-lama saya kumpul uang dan akhirnya saya bisa kuliah gitu kan. Dan setelah kuliah bahkan I got a scholarship. The government sent me to United States for graduate school gitu kan. Nggak kepikir semuanya, saudaraku. Tapi saya meyakinkan saudara, lewat pencobaan, lewat masalah, kita ini sedang diuji. Amin, saudaraku. Dulu saya bilang, Tuhan, mengapa saya lahir dari keluarga nenggolan? Gitu. Kan kita nggak bisa milih lahir di keluarga mana dong. Kalau bisa pilih lahir di keluarga Lim Siliong lah maunya soal kaya raya gitu. Tapi nggak bisa. Tapi saya yakin sesuai dengan tema ini bahwa Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi dewasa melalui pencobaan yang kita alami. Dan saya melihat memang inilah didikan Tuhan bagi saya pribadi. Dan saya kira bagi kita semua. Ada banyak didikan Tuhan bagi kita dalam hidup ini. Maksudku, lewat sakit penyakit, lewat masalah ekonomi, lewat masalah problema, masalah apapun. Tapi percayalah, itu semua proses untuk membuat kita naik kelas. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Oke, kita lanjutkan lagi, saudaraku. Kemudian yang keempat, saudaraku, poin yang keempat. Bersama Tuhan ada pengharapan dan berkat melimpah. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, together with God, there is hope and blessing. Amin, saudaraku. Bersama dengan Tuhan ada pengharapan dan abundant blessing, istilahnya. Ada berkat yang melimpah. Saya ambil itu, saudaraku, waktu Alkitab berkata, maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Amin, saudaraku. Dan Tuhan bilang, Musa, lempar kayu itu. Dan pada waktu kayu itu dilemparlah, maka airnya menjadi manis. Amin, saudaraku. Sehingga mereka bisa minum sepuasnya. Sepotong kayu, talking about the cross of Jesus Christ. Amin, saudaraku. Sebab dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dia juga menyiapkan bagi saudara dan saya masa depan yang penuh harapan. Amin, saudaraku. Soal kita berkata, the thief comes to steal, to kill and to destroy, but I come so that they may have life and life abundantly. Amin, saudaraku. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang, kata Tuhan Yesus, so mereka hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu janji Tuhan bagi kita. Saya sungguh percaya itu. Amin, saudaraku. Saya nggak pernah berpikir, saudaraku, ya, kalau anak-anak kami bisa kuliah sampai di Melbourne University. Yang saya dengar sekarang Melbourne University adalah the best university di seluruh Australia katanya. Saya yang paling tahu, tapi itu yang saya dengar, saudaraku, ya. Anak yang kedua saya, dia sekolah di the best business school di Indonesia, Prasetya Mulia Business School. Itu adalah the best business school di Indonesia. Anak saya paling bungsu. Maaf kalau saya share ini bukan menyombongkan diri, tapi saya membuktikan bagi saudara, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Anak bungsu saya yang paling bungsu, saudaraku, dia sekolah Fakultas Kedokteran di UI, Medical School, University of Indonesia. Wah, dan saya senang karena semua anak-anak saya mengerti, mereka bisa kuliah. Tuhan yang campur tangan dan berikan anugerahnya. Amin, saudaraku. Waktu saya pejabat di Departemen Keuangan, ya, sebetulnya saya bisa kaya raya, saudara. Sebab my signature itu lakunya luar biasa. Saya tanda tangan surat membebaskan miliaran, bahkan ratusan miliar biaya masuk bebas pajak pada waktu itu. Tapi saya takut dengan Tuhan. Saya tidak mau korupsi, saudaraku. Tapi Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Saya meyakinkan saudaraku, hidup bersama dengan Tuhan ada pengharapan dan berkat melimpah. Amin, saudaraku. Makanya kita harus setia kepada Tuhan. Jangan pada waktu punya masalah, punya problema jadi malas ke gereja, jadi malas ikut doa. Justru disitulah kita harus lebih sungguh-sungguh lagi.
Dan kalau saya seperti tadi saya katakan suatu, saya bisa dapat scholarship ke Amerika, wah itu sungguh luar biasa, mana pun kepikir. Tapi justru waktu saya di Amerika lah, Tuhan menjamah lagi dengan luar biasa untuk saya boleh melayani pekerjaan Tuhan. Saya bilang tadi, it was the turning point of my life. Dan akhirnya saya melayani juga di mahasiswa mula-mula. Saya melamar jadi dosen di Universitas Trisakti. Saya sendiri, I was the part-time professor in university before, ya, mengajar strategic management, saya mengajar management information system. Tapi akhirnya pelan-pelan Tuhan panggil lebih dalam lagi suatu. Jadi penterjemah di Indonesia, penterjemahnya Reha Bongke, penterjemahnya Michael Yosef pada bulan Mei yang lalu, penterjemahnya Maurice Rulo, Benny Hinn dan yang lain. Sekali lagi kalau saya sampaikan ini bukan mau menyombongkan diri, no, tetapi karena Tuhan saja yang memungkinkan dan membuat hidup kita melimpah dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Ini yang saya nikmati, saudaraku. Ya, pada waktu saya jadi pejabat pemerintah, mana kupikir bisa sidang di Jenewa gitu ya, bisa sidang ke Amerika, sidang kemana-mana. Ini semua saudaraku hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tapi saya mau katakan bagi saudara, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada pengharapan dan berkat yang melimpah. Sekali lagi tepuk tangan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, poin yang terakhir. Bisakah pelayan musik saya undang datang ke depan? All of the musicians I ask to come forward supaya kita boleh nanti menyanyi sama-sama. Poin yang kelima, saudaraku. Poin yang kelima. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Haleluya, amin, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Sebab ayat 26. Saya bacakan kepada saudara dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Ini firman Tuhan kepada mereka dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang apa? Menyembuhkan engkau. Kata Tuhan di sini, the word of Lord here, itu berasal dari kata Yehovah Rafa. Yehovah Rafa artinya Tuhan yang menyembuhkan. Sebab Tuhan menyembuhkan, air pahit menjadi manis. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit, tapi Tuhan bisa menyembuhkan ekonomi yang sulit, pekerjaan kita yang rasanya amburadul, bisnis kita rasanya tidak menghasilkan. Tuhan bisa robah menjadi berkat yang berlimpah. Ada satu lagu diambil dari ayat ini, saudara. Coba dengarkan. I'm the God that healeth thee. I'm the God, your healer. I sent my word and healed your disease. I'm the God, your healer. Saya ulangi ya sekali lagi. I'm the God that healeth thee. I'm the God, your healer. I sent my word and healed your disease. I'm the God, your healer. Jadi Tuhan katakan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Maka percayalah kepadanya. Saya katakan tadi, kesembuhan bukan secara fisik saja. Amin, saudaraku. Dalam pelayanan kami 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir bersama dengan istri saya, kemana-mana, ke Medan, ya, ke Makassar, ke Surabaya, ke Bandung, di mana saja. Begitu Tuhan melawat dengan luar biasa, selalu mujizat terjadi. 2 minggu yang lalu di Jakarta, waktu saya selesai khotbah pertama, saya istirahat untuk khotbah yang kedua di sebuah gereja. Tiba-tiba ada seorang ibu bawa seorang remaja wanita. Dia bilang, Pak Pendeta, ini Bapak doakan
beberapa bulan yang lalu. Saya udah lupa karena banyak pelayanan, saudara mana ingat semuanya. Tapi dia bilang waktu itu Bapak copot alat pendengarannya. Jadi anak itu tanpa hearing aids, si couldn't hear. Dia harus pakai hearing aids, saudara. Tapi waktu saya doakan menurut ibu itu, saya copot itu dia punya hearing aids. Dan kita doakan, saudara, dan Tuhan menyembuhkan tuli mendengar. Sebagai Tuhan tidak ada yang mustahil. Wah, saudara, ada seorang ibu dia punya kanker kelenjar getah bening. Dia bilang, Pak, inilah nih, sudah nggak ada lagi. Saya mau beritahu saudara, Tuhan bisa menyembuhkan secara fisik sakit penyakit, tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan hati yang lumpuh redam, bisa menyembuhkan kesulitan apapun yang kita alami. Maka kita bernyanyi kepada Tuhan, Engkau Tuhan penyembuhku. Mari bagi berdiri sama-sama. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Nyanyikan sekali lagi bersama saya. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan. Sekarang kita katakan, Engkau Tuhan penolongku. Engkau Tuhan penolongku, penolongku. Engkau Tuhan penolongku, penolong. Kau berfirman dan tolong hidupku, tolong hidupku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan penolongku. Engkau Tuhan penolongku, penolongku. Engkau Tuhan penolong. Kau berfirman dan tolong hidupku, tolong hidupku. Engkau Tuhan. Sekali lagi, Engkau Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Mari kita tunduk kepala, tutuplah mata saudara, close your eyes. Saya percaya kita bisa mengalami lawatan Tuhan di masa kesusahan. We can experience the visitation of God in times of difficulties, sebagaimana dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sebabnya nanti saya akan berdoa. I will pray for you. Mereka yang sakit, percayalah, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. By His stripes you are healed. Nanti saya akan berdoa bagi saya yang datang dengan beban, dengan masalah. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah bisnis saudara. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami lawatannya. Tapi sebelum saya berdoa untuk itu, mari kita koreksi diri kita. Mari kita evaluasi. Let's evaluate ourselves before the Lord tonight. Bagaimana hidup kita saat ini? Tadi saya katakan, dalam hidup ini kita menghadapi ujian kesabaran dan kepahitan. Kadang-kadang kita nggak bisa terima. Kadang-kadang kita tidak tahan, gak sabar menunggu waktu Tuhan. Bersungut-sungut bukanlah jalan keluar, tetapi banyaklah berdoa. Yang sering terjadi, kita suka bersungut-sungut. We grumble, we complain to God, we complain to our spiritual leader. Tapi hari ini Tuhan minta agar kita lebih banyak berdoa.
Kalau kita berhenti bersungut-sungut, Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi dewasa melalui pencobaan yang kita alami. Bersama Tuhan ada pengharapan dan berkat melimpah. Makanya jangan lari kepada dunia ini, tapi come to the Lord, datang kepada Tuhan. Surrender your life. Dan yang terakhir tadi saya katakan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan bukan hanya sakit secara fisik, tapi Tuhan menyembuhkan secara ekonomi, secara apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebelum saya berdoa bagi hal yang tadi, sembari mata ditutup, mari kita koreksi diri kita. Kalau dari poin-poin tadi saudara merasa, Tuhan terima kasih, saya rindu mengalami lawatan-Mu Tuhan dalam masa-masa kesusahan yang hadapi. Dan saya merasa ada kelemahan kekurangan saya. Ampuni saya Tuhan. Mungkin satu, mungkin dua atau berapa saja. Tidak perlu datang ke depan. Dimanapun saudara berdiri, kalau saudara orangnya, raise your hand to the Lord. Angkat tangan kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih, thank you, thank you, thank you. God bless you. Anybody else? Terima kasih. Ada lagi yang lain? Mari jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oh, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kita mau datang dengan segala kerendahan hati. Pura pada sikap Allah. Tetap angkat tangan saudara. Keep raise your hand now. In Jesus' mighty name. Pada pada pena for every one of us. Lihat setiap tangan yang diangkat Tuhan. Begitu banyak tangan yang diangkat. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biar ampuni kami dari semua dosa-dosa kami. Ampuni dari segala kelemahan kekurangan kami. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa sekali lawan mereka Tuhan. Touch their life right now. In Jesus' mighty name. Hamba berdoa Tuhan Engkau berikan kekuatan yang baru. Hima mereka surgawi. Lawan mereka Tuhan. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Turunkan tangan saudara. Adakah di antara saudara yang rindu mau didoakan karena masalah persoalan yang hadapi? Tadi saya katakan mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sakit penyakit bahkan, atau masalah bisnis, atau masalah pekerjaan. Saya yakin bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami berkat yang melimpah. Kalau ada di antara saudara mau didoakan untuk itu, boleh saya lihat tangan saudara diangkat. Saya rindu mendoakan saudara, yes. Ada lagi yang lain, yes. Dan saya minta semua angkat tangan, please come forward. Datang ke depan. Engkau Tuhan penolongku, Engkau Tuhan